Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini untuk akuntansi syariah akan membahas tentang kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan syariah. Yang pertama itu adalah pengembangan dari kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah itu dikembangkan oleh Komite Akuntansi Syariah, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, dan Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2007 yang merupakan penyempurnaan dari kerangka dasar tahun 2002 yang nantinya akan direvisi dari waktu ke waktu. Nah, alasan utama perlunya pembuatan kerangka dasar untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah yaitu yang pertama sebagai perangkat atau standar yang aturan yang sistematis ya atau koheren bagi Ikatan Akuntan Indonesia dalam mengeluarkan standar yang berguna dan konsisten gitu ya. Kemudian untuk memecahkan masalah-masalah praktis yang baru muncul atau isu-isu tentang akuntansi syariah yang muncul ya, yang dimana membutuhkan referensi kerangka teori dasar. Nah, ini adalah prinsip akuntansi syariah yang berterima umum ya. Ada landasan operasional atau landasan praktis, ada landasan konseptual, ada landasan syariah. Ini dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas. Jadi landasan syariah, di mana akuntansi syariah berlandaskan Al-Quran, Al-Hadis, kemudian ada fatwa syariah, ya, ada fatwa. Fatwa itu merupakan gabungan dari pendapat para ulama ya. Kemudian ada kerangka dasar penyusunan laporan keuangan syariah ya untuk landasan konseptualnya. Kemudian untuk landasan operasional yang tingkat 1 itu ada PSAK dan ISEK syariah, PSAK syariah. Dan PSAK dan ISAK umum yang sesuai dengan syariah. Kemudian tingkat 2 itu tentang standar akuntansi keuangan internasional atau negara lain yang sesuai syariah, kemudian ada buletin teknis, kemudian ada peraturan pemerintah untuk industri dan pedoman atau praktis akuntansi industri. Ya. Kemudian yang ketiga, tingkat ketiga itu ada praktek konvensi dan kebiasaan pelaporan yang sehat dan sesuai dengan syariah dan buku teks, ajar, simpulan riset, artikel, dan pendapat para ahli. Itu landasan operasional tingkat 3. Nah, acuan akuntansi untuk pernyataan standar akuntansi keuangan itu dibagi menjadi 2, ada transaksi non syariah dan ada transaksi syariah. Untuk transaksi non syariah itu nama kerangka dasarnya adalah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan ya. Sedangkan untuk transaksi syariah kerangka dasarnya namanya kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan syariah. Untuk transaksi non syariah itu termuat dalam PSAK nomor 1 sampai dengan 99, kemudian untuk transaksi syariah PSAK nomor 100 sampai dengan 199. Untuk transaksi non syariah itu tentang memuat tentang akuntansi perbankan yang konvensional yang diatur dalam PSAK 31. Sedangkan untuk transaksi syariah itu membahas tentang akuntansi perbankan syariah yaitu PSAK nomor 59. Nah, PSAK nomor 59 versus PSAK syariah perbedaannya. PSAK 59 itu hanya untuk perbankan syariah ya. Perbankan syariah baik bank umum syariah, unit usaha syariah maupun bank perkreditan rakyat syariah. Kemudian hanya mengatur dari segi perbankan saja. Intinya bahwa PSAK 59 itu adalah memuat tentang perbankan syariah.
Tapi kalau PSAK Syariah itu adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah. Ya. Dan ini merupakan penyempurnaan dari PSAK nomor 19. Kemudian pelaksanaan akuntansi syariah. Entitas syariah selain menetapkan kerangka dasar penyusunan pelaporan keuangan syariah dan PSAK syariah, entitas juga harus menerapkan PSAK umum yang tidak bertentangan dengan syariah. Ya. Jika dalam aktivitas operasionalnya itu terdapat transaksi yang tidak diatur khusus dalam PSAK syariah. Ya. Jadi kalau tidak ada dalam PSAK syariah, berarti entitas, walaupun dia entitas syariah, itu harus menerapkan sesuai dengan PSAK yang berterima umumnya. Gitu. Kemudian entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah itu harus menerapkan kerangka dasar penyajian pelaporan keuangan syariah dan PSAK syariah yang terkaitnya. Ya, intinya kalau melakukan transaksi syariah, pedomannya adalah kerangka dasar penyusunan pelaporan keuangan syariah dan PSAK syariah. Kemudian, entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah tidak perlu menyiapkan laporan keuangan syariah secara lengkap, tetapi hanya melaporkan transaksi syariah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi syariah dalam laporan keuangan konvensional. Jadi, dia membuat laporan keuangan konvensional dari PSAK secara umum, ditambahkan dengan jika melakukan transaksi syariah ditambahkan dengan laporan keuangan syariah ya yang sesuai dengan standar akuntansi syariah. Nah, ini untuk akuntansi syariah. Akuntansi transaksi syariah ya termuat dalam PSAK 100.01 sampai dengan 107 di mana akuntansi untuk transaksi syariah itu bisa dibagi menjadi akuntansi koperasi syariah, kemudian akuntansi asuransi syariah yang hanya di dalamnya hanya mengatur asuransi saja, kemudian ada akuntansi perbankan syariah, yaitu dari sisi perbankan saja. Kemudian ada akuntansi syariah lainnya, yang industri khusus yang melakukan transaksi syariah. Selain ketiga ini ya, ketiga jenis. Nah, kemudian struktur dari kerangka dasar penyajian pelaporan keuangan syariah yang mendasari ada kerangka dasar, ya, kerangka dasar itu terdiri dari kebutuhan dan pengembangan. Kemudian level pertama yaitu tujuan dasar, terdiri dari tujuan dan peran pemakai, kemudian kebutuhan informasi, paradigma, asas, ya, karakteristik dan tujuan laporan keuangan. Kemudian level kedua yaitu konsep dasar, yang terdiri dari karakteristik kualitatif dari laporan keuangan dan unsur laporan keuangan. Level 3 itu merupakan pengakuan dan pengukuran yang terdiri dari asumsi dasar, kendala, dan informasi. Nanti kita akan bahas satu-satu untuk struktur dari kerangka dasar penyajian dan pelaporan keuangan syariah. Nah, yang pertama itu di level kerangka dasar. Level pertama, tujuan dasar. Tujuan dasar yaitu tujuan dan peranan dari kerangka dasar penyajian laporan keuangan syariah. Tujuannya itu apa toh? Tujuannya yaitu yang pertama tadi penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam melaksanakan tugasnya, kemudian sebagai penyusun laporan keuangan untuk mengatasi masalah-masalah isu-isu akuntansi yang belum diatur dalam standar, terutama tentang akuntansi syariah. Kemudian ada sebagai acuan auditor dalam memberikan opini, ya, apakah laporan keuangan yang disusun itu sudah sesuai dengan
standar akuntansi syariah. Kemudian ada pemakai laporan keuangan, acuan bagi pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Nah, laporan keuangan syariah itu merupakan bagian dari pelaporan keuangan syariah secara lengkap yang meliputi laporan keuangan atas aktivitas komersial dan sosial. Yang namanya akuntansi syariah tidak hanya tujuannya tidak hanya profit saja, tetapi juga ada sisi sosialnya. Kemudian laporan keuangan komersial yang meliputi neraca, laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan, dan laporan lain. Di samping jadi laporan keuangan syariah tidak hanya laporan keuangan syariah saja, tetapi juga ada laporan keuangan komersil ditambah dengan laporan keuangan yang bersifat sosial seperti itu. Laporan keuangan kegiatan sosial itu meliputi laporan sumber penggunaan dana zakat, laporan sumber penggunaan dana kebajikan, hibah, sedekah, dan lain-lain. Itu masuk laporan keuangan kegiatan sosial. Selanjutnya, pemakai dan kebutuhan informasi. Ya. Pemakai laporan keuangan, ada investor. Investor tujuannya apa sih? Memakai laporan keuangan itu adalah untuk pengambilan keputusan terkait dengan investasi seperti itu. Kemudian ada pemberi dana card. Nah, pemberi dana card fungsinya untuk apa? Kebutuhan informasinya atau apa? Yaitu untuk menilai apakah dana tersebut itu dapat dikembalikan. Kemudian ada pemilik dana sirkah temporer. Ini sama, yaitu untuk keputusan investasi. Kemudian ada pemilik dana titipan. Kebutuhan informasinya itu untuk memutuskan apakah dana tersebut dapat diambil setiap saat atau tidak. Seperti itu. Kemudian pembayar dan penerima dana siswa. Dana siswa itu yang berkaitan dengan sosial ya. Dana sedekah, hibah, kemudian zakat dan lain-lain. Ya, itu fungsi kebutuhan informasinya untuk informasi tentang sumber dan penyaluran dananya. Kemudian pengawas syariah, kebutuhan informasinya itu untuk menilai tentang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Kemudian karyawan, itu informasinya, kebutuhan informasinya itu mengenai stabilitas dan profitabilitas. Kemudian ada pemasok dan mitra usaha, informasinya itu untuk menilai apakah hutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kemudian untuk pelanggan, informasinya untuk keberlangsungan hidup entitas syariah. Pemerintah menggunakan laporan keuangan syariah itu untuk mengatur aktivitas dan penetapan pajak. Kemudian masyarakat itu menggunakan informasi laporan keuangan untuk tren kemakmuran dan entitas syariah. Asas transaksi syariah, yaitu ada asas persaudaraan. Esensinya bahwa nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Ya. Intinya bahwa ada interaksi sosial, ada harmonisasi sosial, ya, ada harmonisasi dari kepentingan para pihak untuk kemanfaatan bersama atau kemaslahatan masyarakat banyak seperti itu. Kemudian transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam peroleh manfaat sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Ya. Jadi harus ada nilai kebersamaannya, tidak merugikan atau tidak merugikan salah satu pihak seperti itu. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal atau ta'aruf, saling memahami, saling menolong, saling menjamin, saling bersinergi dan beraliansi.
Kemudian yang kedua itu adalah prinsip keadilan. Jadi, prinsip keadilan dimaksud adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuai dengan posisinya. Jadi semua diperlakukan secara adil, harus dibagi secara adil. Tidak ada yang saling dirugikan maupun tidak ada yang saling diuntungkan, seperti itu. Kemudian implementasinya itu berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, yaitu ada unsur bunga. Ada unsur bunga, itu tidak boleh ya, karena itu termasuk riba. Kemudian kezaliman. Kezaliman itu unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan, itu tidak boleh. Kemudian ada masyir atau ada unsur judi dan sikap spekulatif, itu tidak boleh. Ada unsur ketidakjelasan atau gharar, tidak boleh dalam akuntan syariah. Dan ada unsur haram, baik dalam barang atau maupun jasa, ya, itu tidak boleh. Selanjutnya, esensi riba. Riba itu adalah setiap tambahan pada pokok piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam. Ya. Dan transaksinya tidak tunai lainnya, dan setiap tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi pertukaran uang yang sejenis secara tunai maupun tangguh dan tidak sejenis secara tidak tunai. Intinya bahwa kalau ada tambahan, baik itu piutang maupun utang, ya, itu tidak diperkenankan dalam transaksi syariah. Bentuk-bentuk gharar tadi sudah disinggung ya, gharar itu adalah ketidakpastian. Jadi transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi, ya, dan tidak adanya akad, ya. Nah, itu bentuk-bentuk gharar. Contohnya adalah tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada. Kemudian yang kedua, contohnya menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Tidak ada barangnya. Mau menjual barang tapi tidak ada barangnya, itu termasuk gharar. Kemudian tidak ada yang kepastian tentang kriteria kualitas, kuantitas barang dan jasa, ini juga tidak diperbolehkan karena termasuk bentuk gharar. Kemudian tidak ada jumlah kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayarannya, itu juga tidak diperkenankan. Kemudian tidak ada yang ketegasan jenis dan objek akad. Ya. Kemudian contoh berikutnya, kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Kemudian ada unsurnya eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi, dan ketidaktahuan dan ketidakpahaman yang ditransaksikan. Intinya bahwa yang membedakan dengan jual beli biasa adalah untuk transaksi syariah adalah harus ada perjanjian atau akad di depan. Ya. Jadi kalau jual beli itu harus ada akad jual belinya. Jumlah objek yang dijual apa, harganya berapa, kemudian spesifikasinya seperti apa, kualitasnya seperti apa, kuantitasnya berapa, itu harus jelas pada saat di awal akad atau perjanjian. Ya. Ini esensi haram, itu juga tidak diperbolehkan dalam transaksi syariah. Kemudian ketiga, prinsip kemaslahatan. Kemaslahatan itu merupakan segala bentuk kebaikan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif.
Kemaslahatan itu harus diakui harus memenuhi dua unsur, yaitu kepatuhan syariah serta bermanfaat dan membawa kebaikan pada semua aspeknya secara keseluruhan. Kemudian transaksi syariah yang bermaslahat itu harus memenuhi secara keseluruhan unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah, berupa pemeliharaan terhadap akidah, keimanan ketakwaan, kemudian intelek, keturunan, jiwa dan kesehatan, keselamatan, dan harta benda. Ini yang dimaksud dengan tujuan ketetapan syariah atau maqasid syariah. Selanjutnya prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor real, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian. Transaksi syariah itu tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan, tetapi juga memfokuskan pada kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk kemaslahatan masyarakat atau kepentingan bersama, seperti itu. Selanjutnya prinsip universalisme. Prinsipnya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta atau rahmatan alamin. Intinya ya universalisme ya. Jadi universal, secara universal prinsipnya. Jadi tidak membedakan suku, agama, ras, golongan. Itu prinsipnya. Kemudian selanjutnya, karakteristik transaksi syariah. Karakteristik transaksi syariah, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Jadi kedua belah pihak yang melakukan akad atau perjanjian itu harus saling paham satu sama lain. Ya. Kalau akad jual beli harus paham tentang barang yang dijual apa, kemudian dari sisi pembeli barang yang dibeli apa. Kemudian saling ridho misalkan dijual dengan harga berapa, kesepakatan kedua belah pihak, yang satu mau beli dengan harga berapa, yang satu yang menjual dengan harga berapa, dan nanti kesepakatan kedua belah pihak ya harus saling ridho itu. Kemudian ada prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Ini tadi sudah dibahas ya, objeknya harus halal dan baik. Kemudian uang itu berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai. Kemudian tidak mengandung unsur riba, kezaliman, masyarakat haram. Tadi sudah dibahas, ya, tidak mengandung unsur riba. Kemudian tidak mengandung prinsip nilai waktu dari uang. Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Nilai waktu dari uang itu tidak ada dalam prinsip syariah dan termasuk gharar atau ketidakpastian. Transaksi yang dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain. Tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad, kemudian tidak menggunakan dua transaksi yang bersamaan yang berkaitan. Kemudian tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan dan penawaran, dan tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap. Transaksi syariah komersial itu dapat berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang untuk mendapatkan laba, kemudian pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. Kemudian transaksi syariah non komersial itu berupa pemberian dana pinjaman atau talangan dan penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Selanjutnya, tujuan utama laporan keuangan yaitu menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dana pengambilan keputusan ekonomi.
Tujuan lainnya itu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, kemudian informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, ya, kemudian informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap keamanahan ya dalam penyaluran dananya, kemudian informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pengalaman dan milik dana syariah temporer. Ya, ini tujuan lainnya. Kemudian asumsi dasar. Asumsi dasar itu ada dasar aktual. Ya, yang dimaksud adalah pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian, bukan pada saat kas atau secara kas diterima atau dibayar, dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan. Jadi bukan didasarkan pada cash basis ya atau penerimaan kas maupun pengelolaan kas, tapi pada saat kejadian itu langsung diakui. Ya. Kemudian untuk perhitungan pendapatannya untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan cash basis. Kelangsungan usaha. Ya. Laporan keuangan itu disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depannya. Going concern keberlanjutan. Jadi asumsinya bahwa entitas syariah itu akan berlangsung secara terus-menerus usahanya seperti itu. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Ya. 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Dapat dipahami, kita bahas satu-satu. Informasi yang ditampung dalam laporan keuangan itu dapat secara mudah dipahami oleh pembacanya atau pemakai dari laporan keuangan seperti itu. Kemudian relevan. Informasi yang ada di laporan keuangan itu harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai laporan keuangan yang nantinya akan berguna untuk pengambilan keputusan. Yang dimaksud relevan, ya, yang dimaksud relevan itu jika informasi tersebut atau informasi yang ada di laporan keuangan tersebut itu dapat mempengaruhi keputusan ekonomi dari pemakai dengan membantu mereka untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, kemudian menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu, atau bisa dikatakan mereka informasinya memiliki nilai prediktif atau nilai umpan baliknya dan disajikan tepat waktu. Selanjutnya keandalan. Informasi dikatakan handal itu jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, bebas dari kesalahan material, disajikan secara jujur apa adanya, dan informasi dikatakan andal. Kemudian kualitas andal akan tercapai dengan mengaplikasikan prinsip penyajian jujur, substansi mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, dan kelengkapan. Dapat dibandingkan. Selanjutnya, faktor selanjutnya adalah dapat dibandingkan. Artinya bahwa pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan antar periode untuk mengidentifikasi tren, posisi, dan kinerja keuangan. Selanjutnya, kendala informasi yang relevan dan andal. Ada kendalanya tepat waktu, kemudian keseimbangan antara biaya dan manfaat, keseimbangan di antara karakteristik kualitatifnya. Seringkali perusahaan itu tidak melaporkan, menyediakan laporan keuangan secara tepat waktunya, itu kendalanya. Kemudian keseimbangan biaya dan manfaat.
dia mengungkapkan untuk menyediakan informasi tersebut, ya, akan memerlukan biaya. Manajer biasanya mempertimbangkan apakah biaya yang dikeluarkan itu sebanding dengan manfaat yang diterima. Unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan entitas itu terdiri dari komponen laporan keuangan yang menyajikan atau mencerminkan kegiatan komersial, kemudian komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, kemudian ada komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus dari entitas syariah. Ini laporan keuangan entitas syariah yang disajikan dalam laporan tahunan ini harus terdiri dari 3. Ya, unsur laporan keuangan yang berkaitan dengan kinerja yaitu adalah penghasilan dan beban yang terdapat pada laporan laba rugi. Kemudian untuk laporan keuangan itu sama ya, posisi keuangan, aset kewajiban, dana sirkah temporer dan ekuitas. Dan untuk posisi perubahan keuangan mencerminkan perubahan laporan laba rugi dan perubahan dalam unsur neraca. Yang bersama ya, untuk aset itu sama, pengertiannya kewajiban juga sama, dana sirkah temporer. Yang dimaksud tadi dana sirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya di mana entitas syariah punya hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Ini sama saja kalau di perbankan syariah ini dana titipan ya, dana titipan. Atau kalau dari segi perbankan itu tabungan seperti itu. Nah, kemudian ekuitas. Ekuitas sama pengertiannya penghasilan beban. Kemudian ada hak pihak ketiga atas bagi hasil, yaitu bagian dari bagi hasil pemilik dana syariah temporer atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Ini bagi hasilnya. Bagi hasilnya dari hak pihak atau dana pihak ketiga. Istilahnya kalau di perbankan syariah itu dana pihak ketiga. Nah, dana pihak ketiga atas bagi hasil itu tidak bisa dikelompokkan sebagai beban atau pendapatan, tapi merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah. Jadi masuknya ke alokasi keuntungan dan kerugian. Ya. Kemudian ada pengakuan proses pengakuan atau recognition ya, yang merupakan termasuk unsur laporan keuangan. Pengakuan itu merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca dan laporan laba rugi. Ada 2 faktor utama dalam pengakuan. Yang pertama probabilitas manfaat ekonomi masa depan. Yang kedua adalah keandalan pengukuran. Probabilitas manfaat ekonomi masa depan yaitu kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut itu akan mengalir dari atau ke dalam entitas. Ada manfaat di masa depan seperti itu. Ada kemungkinan manfaat di masa depan. Kemudian keandalan pengukuran itu pos yang mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal. Pengukuran itu adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dan neraca dan laporan laba. Kemudian proses pengukurannya itu menyangkut pemilihan dasar pengukuran, bisa pengukuran berdasarkan biaya historis, biaya kini atau pamungkas, dan nilai asas data penyelesaian. Nah, ini adalah kerangka dasar penyusunan pelaporan keuangan untuk syariah.
Baik. Terima kasih. Terima kasih, materi hari ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.